kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Hari ini pemirsa kita sudah bertemu lagi di segmen Bincang Siang atau Bising. Kali ini bersama dengan CEO PT BMU dan pimpinan LPK BMU yaitu Ibu Dewina Rahmawati. Kita sapa dulu, halo Ibu. Halo ya, selamat pagi ya. Selamat pagi menjelang siang ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu ini kegiatan sehari-harinya apa aja nih? Untuk kegiatan sehari-hari biasa ke kantor dan kebetulan kami hari ini ada pelatihan Tata Rias pengantin, paling nanti ke sana lihat gitu karena ada tim di sana, ada yang sudah bertugas gitu. Tapi Ibu tetap kontrol juga gitu ya? Iya, pasti kontrol ya. Oke, baik. Ibu Bu Dewi, sebelum kita lanjut perbincangan di segmen kali ini, mungkin disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Iya. Halo, selamat siang, sama pagi ya, menjelang siang untuk pemirsa Batam TV di Batam dan Kepri mungkin semuanya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Pastinya salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Iya. Oke, baik Ibu, ini sudah sejak kapan nih berdirinya PT BMU? April 2014. April 2014, udah cukup lama juga ya Bu ya? Iya. Oke, kalau untuk program yang ditawarkan oleh perusahaan ini sendiri, apa aja sih program? Program kami ada banyak ya. Untuk operator tuh ada operator forklift, kren, alat berat dan sebagainya. Udah itu ada petugas rigger, petugas pemadam kebakaran, dan kalau untuk ahli ada ahli K3 umum, ada ahli spesial, ahli listrik, semuanya banyak. Dan kalau untuk para medis ada hiperkes paramedis, hiperkes dokter, kemudian kalau kami juga ada LPK. Ada LPK juga. LPK itu di bawahnya PT BMU ada LPK. LPK kami itu ada tiga KBLI-nya itu ada satu untuk K3, satu untuk Tata Rias pengantin, satu lagi untuk bisnis manajemen. Bisnis manajemen dan Tata Rias yang sementara ini itu Tata Rias pengantin sedang berlangsung di ini bekerja sama dengan Disnaker yang diberi kepercayaan LPK BMU untuk menyelenggarakan. Iya. Ada 3 ya, luar biasa sekali. Nah, untuk K3 sendiri, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya apa sih sertifikat K3 itu dan mungkin fungsinya apa sih, kok apa penting begitu? Sertifikat K3 sangat penting karena untuk di perusahaan yang Batam ya, apalagi Batam ini kan banyak perusahaan ya, itu harus penting karena kalau semuanya tidak punya sertifikasi K3 seperti contohnya operator forklift, walaupun dia Pak ahli mengendara forklift udah bisa bawa, tapi kalau tidak punya SIO atau izinnya operator itu sama aja dia helper, dan kalau terjadi risiko nanti tidak akan dibayar karena tidak punya izinnya. Seperti kalau mobil SIM ya gitu. Iya Mbak. Ya. Ini artinya sertifikat dari K3 ini memang wajib begitu ya, diperlukan oleh semua orang. Diperlukan dari kalau ahli K3 umum itu sudah bagus sekali, itu minimal D3 untuk ahli K3 umum dan sarjana atau minimal D3 gitu. Jadi mereka biasanya langsung udah itu untuk keperluan K3 itu gajinya pun jadi tinggi. Karena kalau sudah berizin gitu ya, sertifikasinya lebih nilai jualnya pun lebih besar lah. Lebih besar. Oke. Nah, untuk apa sih keuntungan dan manfaat mungkin bagi seseorang yang sudah memiliki sertifikat K3 tuh apa keuntungannya? Mungkin bisa disampaikan juga. Keuntungannya selain ini, mungkin mereka bisa ya, saya mengendara forklift, tetapi tidak tahu benar nggak ini bekerjanya secara benar. Sesuai nggak sesuai dengan SOP nggak? Ya, undang-undangnya juga ada, di belajar undang-undang di situ. Sudah itu apa untuk ahli, apa sih tugasnya ahli, dan perusahaan bagi sendiri sebenarnya kan kalau semuanya ahli K3 umum itu kalau di perusahaan itu sebagai sekretaris di P2K3 ya, itu dia posisinya kan gini untuk perusahaan dan posisi dia sebagai bekerja kan, nggak mungkin kan top manajemen itu akan ke bawah bisa sinkron. Nah itu P2K3 itu ahli K3 umum, dan ahli K3 umum itu juga menjembatani kalau terjadi kecelakaan risiko di perusahaan, dia harus turun karena sebelum polisi ahli K3 umum dia dulu harusnya gitu ya. Tapi sejauh ini sejak 2014 sampai dengan saat ini seperti apa Bu yang Ibu tahu? Karena gini ya, mungkin ahli K3 umum kan juga
bekerja. Jadi ada yang berani, ada yang takut, dia kan. Ada yang masih ada was-was juga ya. Iya, karena kan posisi kan dia serba salah karena bekerja kayak gitu sebenarnya, karena dia harus dipercaya sebagai ahli K3 umum ya. Oh, ini perusahaan ini harus seperti ini, harus operator harus punya dinas pemadam kebakarannya harus ada, first aider-nya harus ada, tapi mereka mungkin dengan budget kan, tetapi kalau terjadi resiko itu akan lebih mahal. Itu akan lebih luar biasa lagi. Jadi meskipun beresiko, tapi harusnya itu dipertimbangkan juga ya Bu ya? Iya, dari perusahaan kan. Kalau perusahaan kan cost, tapi kalau seorang ahli K3 umum harus menegakkan, oh itu harus perusahaan ini, oh ini Bu harus sertifikat first aider, harus ada pemadam kebakarannya, harus ada forkliftnya, harus ada bersionya, semuanya itu lisensi lah kalau sekarang ya. Iya betul, disebut lisensi juga. Oke, baik Ibu, ini mungkin andai kata ada masyarakat Kota Batam nih pemirsa yang mungkin ingin juga mengikuti pelatihan khusus K3 di PT BMU, syaratnya apa aja sih Bu? Boleh disampaikan ke pemirsa? Kalau untuk pribadi itu ada biasa KTP. Kalau untuk operator ya, operator itu dan petugas biasa KTP, ijazah terakhir, karena masing-masing training itu atau sertifikasi beda-beda. Kalau untuk kayak operator tuh masih SMA bisa, kalau SMP masih bisa untuk operator, tetapi kalau untuk kayak petugas kebakaran, hiperkes paramedis, apalagi para hiperkes dokter, itu harus dokter seperti itu. Jadi kalau untuk ahli K3 umum D3 seperti itu. Kalau untuk kayak mau gratis, daftar ke Disnaker, kami yang menyelenggarakan. Oh ya, yang menyelenggarakan dari PT BMU, tapi daftarnya melalui Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam. Pemerintah di sini pemerintah mungkin memikirkan jangan sampai dari pendatang itu, maksudnya dari selain pendatang dari Batam kan banyak di sini. Batam kan tempatnya transit ya. Jadi mereka sudah berskill. Jangan sampai yang orang di Batam sendiri tidak berskill. Makanya pemerintah Kota Batam mungkin sudah memikirkan itu, maka diberikan APBD itu untuk pelatihan. Iya, luar biasa. Baik, ini menarik nih. Jadi Ibu sejauh ini ada total berapa sih total tenaga pelatih yang mungkin saat ini sudah bergabung dengan PT BMU? Alumni kami ya, maksudnya? Alumni kami atau totalnya sudah berapa? Alumni kami udah 5.000 lebih ya, 5.000 lebih. Sudah 10.000 lebih, hampir 10.000. Hampir 10.000 sudah didirikan dari 2014. Oke. Baik. Nah, untuk sejauh ini Bu, ada berapa banyak lulusannya dari yang sudah dilahirkan oleh PT BMU itu sendiri? Itu tadi alumni alumni kami 10.000. Kalau untuk kayak mungkin yang pengajarnya, ada praktisi ahli, karena kita ada beberapa bagian narasumber, ada praktisi ahli. Praktisi ahli itu yang punya spesialis di kami itu ada seperti kayak Pak Surya Wijaya itu spesialis untuk angkat angkut, Pak Insinyur Sutrisno untuk di boilernya itu. Jadi kita masing-masing ada itu ahlinya. Untuk narasumbernya kita ada 15. Narasumbernya ada 15 orang. Tapi yang sudah dilahirkan itu 5.000 sampai 10.000 lah ya. Iya betul. Luar biasa. Dan kayak Pak Mizan ini dia karena sesuai kita ngikuti zaman ya, jadi kita makanya dibikin LPK karena sekarang kan harus pakai LPK kalau untuk di pemerintahan. Pak Mizan sudah ikuti pelatihan metodologi, jadi syarat untuk dari LPK ada pelatihan metodologi yang diselenggarakan kemarin dari Disnaker. Jadi Pak Mizan mengikuti pelatihan tersebut untuk di BMU gitu, dari BMU gitu. Oke, baik Ibu, ini lalu bagaimana prosedur nih jika ingin mendaftar dan mengambil sertifikat K3? Mungkin ada kesenambungan juga dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, tapi kita tahan dulu ya Bu, obrolan kita masih panjang. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Oke, Bu Dewi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Iya. Ibu, baik, ini yang ada di hadapan kita nih salah satu yang menarik perhatian saya dari tadi nih, ini nih. Ibu boleh disampaikan dulu? Oh ya, apa kira-kira ini? Kalau dari ahli K3 umum sudah lulus, kita kasih rencana ini untuk bertugas. Jadi seperti polisi, rencana polisi. Jadi nanti kalau ada kecelakaan dia turun ini menunjukkan ini saya seorang ahli K3 umum gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Setelah lulus tapi ya pemirsa ya. Iya, sudah lulus.
karena agak sulit 12 hari. Dia jadi 10 hari, yang 11 hari ke-11-nya dia ke lapangan, yang hari ke-12 ujian. Nah, agak lama dia 12 hari. Oke, baik. Nah, ini pemirsa kita juga akan melihat beberapa tampilan dan akan dikomentari nih, oleh Bu Dewi langsung. Oke. Ya. Ini boleh disampaikan sertifikat? Oh iya, ini sertifikasi pelatihan kerja operator ya, operator kren. Operator kren. Di mana nih, Bu? Di operator kren ya, atau forklift kayaknya ini. Ini di Karimun. Di Karimun ini. Di Karimun. Udah di Batam ada sih kemarin. Kita diberikan gratis juga APBD untuk forklift, operator forklift. Kemarin ya kami dipercaya dari Disnaker juga untuk menyelenggarakan itu. Pelatihan itu juga. BIMTEK ya, bimbingan teknis. Kalau yang untuk hari ini kan untuk pencakernya, tekanis pengantin. Oke, nah kalau yang ini, Bu? Ini untuk first aider, P3K, first aider kesehatan gitu lah, P3K. Sudah berapa kali ini dilakukan untuk first aider sendiri, Bu? First aider ini sudah berapa kali ya? Kemarin itu pertama di Pertamina, Cilegon ya, Wika, dan menggandeng waktu itu dengan Korea yang sekarang BIB di sini ya, megang BIB di Hang Nadim. Kalau ini di BIE ya, Bintan. Oh, di Bintan. Bintan BIE yang kalau di muka kuning itulah. Ini yang operator forklift kemarin. Ini yang ya. operator forklift kemarin. Ya. Operator forklift kemarin ada 40 peserta. Yang banyak juga ya, Bu ya? Iya, yang diberikan dari ini lah pihak dari Disnaker yang menyelenggarakan. Pokoknya kita salut Disnaker lah. Ada kolaborasi yang sangat bagus nih, kerjasama juga. Iya, pemerintahan lah ya Kota Batam. Itu ini apa namanya? Ya, ini 40 peserta. Ini bukan, ini di Perkes. K3 rumah sakit di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. K3 rumah sakit. Ini kapan nih, Bu, ini digelar? pertama kali dari seluruh Indonesia, kami pertama kali yang membuat dari setelah diluncurkan dari kementerian, pertama kali BMU yang bisa menyelenggarakan K3 rumah sakit gitu. Wow. Ini di Poltekkes Kemenkes pesertanya 83 mahasiswa. Oke. Kalau ini yang sekarang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung ya, ini akan berlangsung selama 12 hari juga. Ya, tanggal 15-16 nanti, tanggal 15 asesmen, tanggal 16-nya 15 pre-assessment, tanggal 16 asesmennya, ujiannya gitu. Oke. Nah, itu tadi yang terakhir, di slide terakhir itu pemirsa, ada pelatihan, peserta pelatihan kurang lebih berapa belasan orang 19 ya. 19 orang peserta untuk pelatihan tata rias. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi saya bertanya juga terkait prosedur yang bagi seseorang yang mungkin jika ingin mendaftar dan mengambil sertifikat K3. Ya. Kami ada website juga, websitenya www.bmu-indonesia.gov. Bisa juga ke telepon 0778 749 5512 atau di WA kami 0812 754 5517 dan 0858 3582 1980. Yang 117 tadi dengan Pak Mizan, yang 1980 dengan Bu Re. Oke, nah pemirsa, tadi ada satu alat nih yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, tapi juga ini ada beberapa modul ya, Bu. Iya, ini itu mungkin bisa dijelaskan. Peraturan ini berisi segini ya. Setebal ini pemirsa. Ini agak capek kayaknya megangnya ya. Karena ini harus berapa orang nih? Seorang ahli harus tahu dia berbicara apa namanya di perusahaan ini termasuk ke undang-undang segini. Dia berbicara ini nih undang-undangnya ini. Gitu. Sudah tercantum semua. Iya, harus hafal, harus menguasai nih untuk ahli. Lalu jadi marketingnya itu kan nggak, kamu ikut ini nggak? Marketingnya kita menurut undang-undang sekian Pak harus ikut di operator forklift. Sekian undangnya ini Pak harus ini gitu. Iya, harus disertai undang-undang gitu. Jadi ini sudah kurang lebih hampir sama tebal seperti KUHP juga ya. Iya. Atau mungkin lebih berat lagi nih. Di sini ada ini semuanya lengkap dari kesehatan, untuk apa namanya teknisnya, sudah itu ada kayak SMK 3-nya juga, ada juga untuk kayak kebakaran, operatornya, semuanya teknis, semua ada di sini, semua tercantum di sini. Pasal-pasalnya. Tinggal dipelajari aja, bisa. Bagi seorang ahli harus banget diharuskan. Karena minimal makanya D3, biasanya harus ada kalau bisa minimal D3. Dan kami itu menerapkan ya kalau bisa di mahasiswa, kalau mungkin kalau perusahaan kan perlu ya, tapi kalau lebih bagusnya dari sekarang
dari mahasiswa kan sudah ada itu ya undang-undang sertifikat harus mahasiswa itu harus mempunyai sertifikat pendamping. Iya, benar-benar. Nah inilah dia harus ikut sertifikasi ke kami gitu, atau enggak ke mungkin perusahaan yang sama seperti kami, tapi apa namanya, sehingga dia begitu lulus bukan lulus itu aja, jadi ini loh saya sudah punya skill benar ini, benar gitu. banget. Jadi di zaman sekarang itu untuk setiap mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu rata-rata seperti itu, Bu. Jadi ketika lulus mahasiswanya itu udah harus ada apa namanya, sertifikat pendamping, terutama K3 pemirsa. Jadi untuk masyarakat terutama adik-adik yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi juga perlu banget ya memperhatikan ini juga. Betul. Kayak seperti kayak para medis itu berarti para medis itu bidan, perawat, ahli apoteker, seperti itu ahli apotek, keselamatan lingkungan itu perlu. Sudah itu kalau untuk kayak dokter berarti dokter kami yang udah bekerja sama tuh kayak Uniba kayak gitu. Nah untuk kalau yang apa namanya yang lain-lainnya sesuai lah dengan kriteria masing-masing. Sesuai ya, siap. Baik Ibu, lalu untuk dua buku, ada 2 modul lagi nih isinya apa nih Bu? Oh ya, ini petugas rigger nih, untuk modul petugas rigger, dan ini untuk petugas overhead crane. Crane tuh ada beberapa bagiannya nanti, overhead crane, ada traveling crane, tapi itu ada crane. Ini rigger ini rencana nanti kita akan di Karimun sebentar lagi ya, iya. Luar biasa. Habis dari teras pengaturan kita ke Karimun gitu. Berarti dalam waktu dekat ini ya, siap-siap pemirsa yang ada di Karimun. Oke. Untuk Jambi kita tidak jadi ya, soalnya kan agak ini kemarin agak telat kan, mungkin Kalimantan ya itu yang penonton pemirsa yang di sana ya, siap-siap yang Kalimantan kami akan datang. Iya. Ibu tadi Ibu bilang nanti dalam waktu dekat ini akan ke Karimun. Boleh tahu juga nih, pemirsa juga pengen tahu ya, sudah berapa banyak kota nih yang didatangi oleh PT BMU? Kalau untuk kota itu Jambi, Palembang, Banten ya itu provinsi itu kayak Cilegon gitu ya. Sudah itu kalau kayak kota kayak Tanjung Pinang, Karimun sih hampir, Bintan, kabupaten itu sudah semuanya ya, Jakarta sudah itu. Kalau untuk kepinginnya, kalau alumni kami baru bekerjanya ada yang di Papua. Jadi kalau semuanya perusahaan biasanya minta nih Bu, ada alumninya yang ahli K3 umum, ada operator forklift, ada apa, nah minta ke kami, tapi kami bukan penyalur tenaga kerja, cuma mungkin dipercaya dari perusahaan ya, kami memberikan CV-nya untuk mereka, dari perusahaan menghubungi langsung ke alumni kami. Bukan penyalur tapi bisa membantu juga ya. Iya betul, karena alumni apa yang sudah ikut maksudnya ikut sertifikasi di kami berarti alumni kami gitu. Jadi kami ada dibikin grup lah, grup itu untuk apa namanya, tidak lepas gitu selesai tidak, jadi kami sama masih ada jalinan komunikasi terus. Betul ya, jadi terus kami itu membantu. Oke, baik Ibu, ini juga yang paling penting ya, sudah dijelaskan banyak hal dari pelatihan yang diselenggarakan oleh PT BMU. Tentu pemirsa juga bertanya-tanya, Bu Dewi, berapa sih harga, berapa sih budget gitu untuk sertifikat? Oh ya, masing-masing itu beda-beda ya. Kalau semuanya untuk operator tuh 3.500.000 untuk operator. Tapi kalau untuk kayak ahli K3 umum ini 6.500.000. Kalau apa namanya sampai kalau untuk sampai 9 juta ya kan kayak gitu. Tapi beda-beda tergantung pelatihannya. Kalau untuk ke perusahaan beda karena mereka in-house ya, bukannya pabrik kan, in-house. Jadi harga in-house beda dengan harga pabrik gitu. Oke. Ada, tapi untuk jangka waktu proses pelatihannya itu sama beda-beda juga. Oh, beda-beda juga. Ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ada yang 12 hari, ada yang 1 bulan. Kayak ke spesial ahli itu kan 1 bulan. Ada 1 bulan ya. Untuk spesial ahli angkat angkut itu kan 1 bulan kayak gitu. Oke, baik Ibu, selama pelatihan ini para peserta mungkin apakah mendapatkan atribut atau aksesoris begitu selain yang ini nih yang Ibu jelaskan tadi? Ya. Kayak seperti tadi kayak operator dapat tas, tadi dapat jaket gitu kan, tupin, dan kami juga setiap pelatihan akan memberikan door prize. Door prize itu gunanya gini, sejauh mana peserta itu menerima materi dari narasumber kayak gitu kan, apa namanya, dengan diberikan pertanyaan narasumber kan, nanti akhirnya mereka bisa jawab, nah itu diberikan juga door prize. Ada masing-masing ada ketua kelasnya kan, ketua kelas yang untuk angkatan ini ketua kelasnya siapa, dan mungkin rencana ke depan saya akan bikin
mungkin jalan-jalan kemana seperti itu kayak gitu nanti untuk masing-masing angkatan. Baik, Ibu, ini sejak didirikan pada 2014 kemudian sudah berjalan sampai dengan saat ini, sudah berapa banyak perusahaan yang MOU dengan pihak PTBM? Kalau perusahaan tidak MOU tapi rekanan ya. Rekanan. Hampir banyak lah, hampir bisa 50 perusahaannya. Di Kepri? Di Kepri, di luar juga ada. Kalau untuk yang sudah MOU itu kami biasanya dengan universitas, dengan Uniba sudah, dengan UIS barusan kemarin untuk 2 kalinya ya, di perpanjangan 2 kali, Uniba juga udah kedua kali perpanjangan, dengan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang juga, dengan Umrah. Kalau sebenarnya sih kalau UNER sudah, tapi udah habis, kita belum perpanjang lagi. Belum ada perpanjangan lagi. Surabaya. Harapan kedepannya apa lagi untuk universitas mana nih yang mau diajak untuk? Sebenarnya Poltek Batam itu sebenarnya udah kerjasama kemarin, cuman apa namanya sistemnya kan beda-beda. Yang Poltek Batam nih kami belum itu lagi, belum kami datangin lagi gitu. Inginnya sih ke seluruh universitas ya. Kalau bisa tuh juga kita mengenalkan ke SMA, karena kan K3 ini bukan untuk cuman perusahaan aja. Di rumah, ibu rumah tangga itu perlu juga diperlukan. Seperti kebakaran, bagaimana penanganannya kebakaran, seperti apa kecelakaan, P3K kan ada. Nah itu kita ajarkan dari dini, usia dini, dari ibu-ibu pun gitu bisa. Jadi kalau mungkin kami bisa kok sponsor lah sebenarnya. Batam TV mau ngadain itu apa namanya P3K cara penolong pertama, boleh bisa ada sponsor juga dari free lah, nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Nanti kami itu jadi biar tahu sebelum dibawa ke rumah sakit kami tahapannya dari pihak Batam TV udah bisa sedikit gitu. Oke, baik. Nah untuk target kedepannya ini dari PTBMU sendiri seperti apa, dan kemudian mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada para alumni atau pemirsa Batam TV? Target seperti apa targetnya, maksudnya target capaian untuk ke depan kan sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang jadi rekanan ya. Kedepannya seperti apa? Seperti yang di SK-kan Pak Gubernur, kalau bisa seluruh perusahaan ini kayak P2K3 ya. P2K3 itu harus, karena syarat perusahaan berdiri minimal 100 orang atau berbahaya itu harus mempunyai P2K3. Jadi mohon untuk seluruh perusahaan mendaftarkan bersertifikasi dengan untuk P2K3 ke perusahaan jasa K3 yang lainnya. Kalau kan kita ada banyak, nah bisa ke mana-mana, tapi lebih bagus ke BMU gitu. Kita kan sambil promosi nih kan. Iya. Salah dong, biar pemirsa tuh juga tahu. Karena tadi sudah sekian banyak juga yang disampaikan oleh Bu Dewi, ada kelebihan-kelebihan juga pastinya yang bisa diperoleh. Oke. Jadi biar bisa bersinergi antara top manajemen ke ke bawahnya kan, semuanya menjembatani lah P2K3 itu gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dewi sudah hadir langsung di studio Batam TV dan sudah berbagi informasi, dan jangan lupa pemirsa untuk boleh dikunjungi website yang sudah disebutkan oleh Bu Dewi tadi, atau juga bisa melalui kontak person ya, sudah disebutkan oleh Bu Dewi, atau mungkin bisa datang ke kantor. Boleh disebutkan juga alamatnya Bu Dewi? Kantor kami di Alexandria Blok B1 nomor 16 Anggrek Sari, Batam Center, Batam Kota ya. Oke, ingat wajib memiliki sertifikat K3 karena itu diperlukan di jenjang manapun juga ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Batam TV. Pemirsa, dan perbincangan saya dan juga Bu Dewi dalam segmen Bincang Siang kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Detak Kepri Siang. Menyapa dulu nggak? Oke, boleh. Disapa dulu. Untuk yang lagi sedang training tata rias pengantin di sana, semangat terus. Selalu bertanya dengan narasumber, ada Ibu Ida dan Ibu Dayu di sana. Semangat terus ya, Ibu Ida dan Bu Dayu, semangat terus. Pokoknya bertanya terus sehingga tanggal 15-16 lulus semuanya. Semangat semuanya. Semangatnya jangan sampai kendor supaya lulus ya, seperti kata Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi, sekali lagi terima kasih. Pemirsa, segmen Bincang Siang kali ini bersama dengan Bu Dewi Rahmawati sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Detak Kepri Siang pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasti Naitboho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam. Batam TV, inspirasi Kepri.
Batam memang belum punya klub yang baru klub